Penasaran kan sama kelanjutan kehidupan Kaizaki? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia, Real Life. Scene diawali dengan suara hati dari Karyu. Karyu saat ini perasaannya sedang campur aduk. Dia kecewa sekaligus kesal dengan kehidupannya yang gagal menjadi wakil ketua. Bukan hanya sekedar jabatan dan fasilitas sih, tapi tentang kebersamaannya dengan Oga, karena kini sudah menghilang. Saat sedang melamun, tiba-tiba muncul Oga dari belakang yang baru membawa tumpukan tugas dari guru. Tapi Oga di sana tidak sendirian, Hishiro juga ada di sana. Dan hal itu cukup membuat Karyu kesal melihat kebersamaan Oga dan Hishiro. Ditambah lagi, senyuman aneh Hishiro menghantui pikiran Karyu seharian. Saat makan siang, Karyu masih kesal dengan Hishiro. Tamare Honoka yang merupakan teman dekat Karyu sekaligus ketua tim voli berusaha menghibur Karyu. Di sini sebenarnya Honoka merasa aneh juga melihat Karyu yang penuh kekesalan selama makan siang. Untuk menghiburnya, Honoka memberikan susu. Tapi karena di seberang sana ada Hishiro, amarah Karyu kembali muncul dan dia menolak susu pemberian Honoka. Sebenarnya pertemanan Karyu dan Honoka tidak murni. Di belakang ini, Karyu ternyata memiliki jiwa bersaing yang cukup ketat, termasuk kepada Honoka. Honoka ini sangat cantik dan dia hebat dalam olahraga. Karyu sedikit kesal dengan hal itu, tapi kekesalan Karyu kepada Honoka tidak sebesar kekesalan Karyu kepada Hishiro. Baik Honoka ataupun Hishiro, di mata Karyu mereka berdua adalah rival yang harus dikalahkan. Sedangkan di sudut lain, terlihat Oga kesal melihat nilai Kaizaki dan Onoya tidak ada kemajuan sama sekali. Oga menyuruh mereka berdua bekerja keras lagi. Kalau seperti ini, bisa-bisa di hari libur pun, Oga harus mengajar mereka berdua. Oga pun melihat Hishiro di seberang sana yang makan sendirian. Oga memiliki ide untuk mengajak Hishiro makan bersama, sekaligus membantu mengajar Kaizaki dan Onoya. Saat Oga akan menghampiri Hishiro, Kaizaki segera menahan Oga untuk tidak mengajak Hishiro dengan alasan biarkan Hishiro sendirian. Padahal Kaizaki menyadari di seberang Hishiro ada Karyu yang terus memperhatikan Hishiro. Jika Oga menghampiri Hishiro, akan ada peperangan antara Hishiro dan Karyu. Oga pun mengejek tingkah Kaizaki ini sebagai tanda kecemburuan kepada Oga yang akan mendekati Hishiro. Tentu saja Kaizaki berusaha membela diri. Untungnya Onoya cepat membaca situasi dan ikut setuju dengan pendapat Kaizaki. Mau tidak mau, pada akhirnya Oga pun kembali duduk. Singkat cerita, di sore hari, Kaizaki masih penasaran dengan kehidupan Hishiro yang selalu sendirian. Kaizaki pun menanyakan kepada Hishiro alasan dia makan sendiri. Tentu saja Hishiro menjawab kalau dia makan sendiri karena ia tidak ada teman. Tapi Hishiro mengatakan kepada Kaizaki bahwa dia akan bekerja keras mencari teman. Kaizaki tidak perlu khawatir. Setelah menghubungi Hishiro, Kaizaki pun memiliki ide untuk meminta bantuan Ryo menemani Hishiro makan siang bersama. Hal ini dilakukan karena Ryo juga sering makan sendirian. Ryo pun menjawab dengan lantang kalau dia tidak mau menuruti permintaan Kaizaki, karena jika dia makan siang atau berkegiatan dengan Hishiro, maka Ryo tidak akan bisa memantau Kaizaki dengan maksimal. Ryo mengingatkan kepada Kaizaki untuk fokus menikmati masa-masa ini saja, karena jika Kaizaki terlalu ikut campur dengan masalah para anak remaja, belum tentu itu berakhir baik. Biarkan mereka merasakan kegalauan atau kesulitan dalam hidup, sehingga mereka akan berkembang. Tapi itu hanya pendapat Ryo saja. Kaizaki bebas mau menentukan kehidupan real life-nya mau seperti apa. Setelah menelpon Ryo, Kaizaki juga tersadar entah sejak kapan dia semakin membaur dengan kehidupan para anak SMA. Tapi kalau dipikir-pikir, Kaizaki tidak menyesal. Dia malah akan bersalah jika membiarkan teman sekelasnya tidak menikmati masa-masa SMA dengan baik. Hari ini adalah tepat 1 bulan Kaizaki menjalani real life. Kaizaki juga masih bingung apakah eksperimen ini berjalan baik atau tidak. Saat akan bersiap pulang, Oga menahan Kaizaki karena Oga akan memberikan tugas tambahan untuk Kaizaki. Kaizaki harus menyelesaikan tugas ini di ruang belajar dan diserahkan kepada Oga setelah rapat OSIS. Mau tidak mau, Kaizaki harus menuruti keinginan Oga karena nilai Kaizaki kan masih jelek. Saat Oga menceramahi Kaizaki, muncul Hishiro mengajak Oga segera ke ruang OSIS. Karyu yang melihat kebersamaan mereka kembali kesal dan mengacuhkan Hishiro yang mencoba menyapanya. Di ruang olahraga, Karyu dan Honoka sedang membereskan bola yang sudah dipakai latihan. Tidak lama datang Akira dan Nobu yang mengajak Honoka pulang bersama. Mereka berdua ini memang mendapat tanggung jawab menemani Honoka pulang. Semuanya adalah permintaan orang tua mereka. Karyu pun mengizinkan Honoka pulang duluan karena takut ketinggalan kereta. Honoka meminta maaf karena harus meninggalkan Karyu sendirian. Setelah Honoka pergi, rasa iri Karyu muncul.
Honoka dikelilingi oleh orang yang menjaga dan memperhatikannya, sedangkan Karyu merasa tidak berguna. Ditambah lagi sekarang Oga jarang bersamanya, karena Oga sibuk dengan Hishiro. Mengingat itu semua, Karyu malah membenci dirinya yang sekarang. Setelah membereskan perlengkapan olahraga, Karyu pun pergi ke ruang guru untuk mengembalikan kunci ruang olahraga. Di sana dia melihat Hishiro yang sedang konsultasi dengan guru. Saat Karyu keluar, Karyu melihat tas Hishiro yang disimpan di luar. Entah apa yang ada di pikiran Karyu. Dia saat ini ingin melihat Hishiro menderita sekali saja. Karyu akan membawa tas Hishiro dan akan dibuang di stasiun. Karyu yakin tidak akan ada yang melihatnya. Saat akan berlari menuju tangga, ternyata ada Kaizaki yang mau mengembalikan kunci ruang belajar. Karyu mencoba menutupi kepanikannya, tapi Kaizaki melihat Karyu membawa 2 tas dan tas hijau ini, Kaizaki tahu itu punya siapa. Karena tahu Kaizaki sudah sadar dengan perbuatannya, Karyu berusaha lari. Kaizaki berusaha menahannya, tapi mereka berdua malah terjatuh. Lalu di sini Hishiro selesai konsultasi dan dia sadar tasnya hilang. Kebetulan di waktu yang bersamaan Hishiro mendengar sesuatu jatuh. Saat dihampiri, ternyata Kaizaki dan Karyu sudah tergeletak di bawah sana. Singkat cerita, Kaizaki akhirnya tersadar. Dia dan Karyu diselamatkan Hishiro. Hishiro memanggil guru saat melihat mereka berdua tergeletak. Mengetahui Kaizaki sudah sadar, perawat meminta Kaizaki menemani Karyu karena perawat akan pergi ke ruang guru. Kaizaki melihat Karyu dan dia mencari penyebab Karyu melakukan ini semua. Bahkan Kaizaki malah kembali teringat masa lalunya di dunia kerja, di mana senior perempuannya mengalami ketidakadilan di kantor. Pada saat itu, Kaizaki kesal seniornya menerima ketidakadilan begitu saja, tanpa memberontak. Seniornya pun memberi penjelasan bahwa tindakannya sudah benar. Menurutnya, yang lebih kasihan adalah mereka yang sudah menghalalkan segala cara untuk mendapat sebuah jabatan dan keuntungan. Mereka melakukan usaha yang sia-sia. Perlakuan tersebut merupakan bentuk buntunya pikiran mereka sehingga memilih jalan ini, dan itu membuatnya sedih, bukan marah. Lalu tidak lama, Karyu pun sadar. Di sana Kaizaki langsung menanyakan alasan Karyu mencuri tas Hishiro. Di sini Kaizaki menanyakan dengan tegas. Dengan perlahan-lahan, Karyu menjelaskan maksudnya bahwa dia hanya ingin menjahili Hishiro. Kaizaki pun memberi masukan kepada Karyu bahwa tindakannya sangat menyedihkan. Bagaimana bisa orang pekerja keras seperti Karyu mengambil langkah licik hanya untuk mengalahkan Hishiro? Padahal langkah itu tidak akan mengalahkan Hishiro. Jangan sampai kerja keras dan perjuangan Karyu selama ini sia-sia karena keputusan yang salah. Mendengar hal itu, Karyu kesal karena menurutnya Kaizaki sok tahu tentang perasaannya. Dari sinilah akhirnya Karyu meluapkan sekencang-kencangnya amarah dan kesedihan tentang cueknya Hishiro dan Honoka atas persaingan di antara mereka. Seakan-akan mereka berdua tidak menganggap keberadaan Karyu atau menganggap remeh Karyu. Kaizaki pun menenangkan Karyu dengan mengatakan bahwa perasaan Karyu selama ini salah. Bukan mereka tidak menganggap keberadaan Karyu, tapi Karyu terlalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Usaha yang dilakukan Karyu selama ini tidak sia-sia, asalkan jangan dijadikan tolak ukur dengan kehidupan orang lain. Mendengar hal itu, pikiran Karyu pun terbuka. Setelah Karyu tenang, Kaizaki pun meluruskan pandangan Karyu kepada Hishiro. Kaizaki meminta Karyu mencoba mengobrol dengan Hishiro, dan cobalah menyuruhnya tersenyum. Di sanalah jawab Karyu akan didapatkan. Lalu di sini, Kaizaki sudah merasa mendingan dan memutuskan pulang. Tapi di gerbang sekolah, ternyata Hishiro masih ada di sana, menunggu Kaizaki. Hishiro ingin menanyakan alasan tasnya ada di tangan Karyu. Kaizaki awalnya ingin menutupi kesalahan Karyu, tapi saat ingat kalimat Ryo tentang membiarkan anak muda menjalani perkembangan emosi, akhirnya Kaizaki memberitahu alasan Karyu membawa tas Hishiro. Mendengar hal itu, Hishiro memutuskan bertemu dengan Karyu secara langsung. Dia ingin tahu lebih detail tentang alasan Karyu membawa tasnya. Kaizaki pun melangkah pulang, tapi karena penasaran, dia bersembunyi di semak-semak dan ternyata di sana ada Ryo juga. Di sana, Hishiro akhirnya bertemu dengan Karyu. Hishiro anaknya sangat polos dan to the point menanyakan alasan Karyu membawa tasnya dan apakah Karyu membenci Hishiro. Mendengar hal itu, Karyu pun mengungkapkan yang sebenarnya. Dia teringat kalimat Kaizaki untuk tidak melarikan diri dari permasalahan. Karyu mengatakan bahwa dia kesal tidak berhasil mengalahkan Hishiro walaupun dia sudah bekerja keras. Kekalahan itu membuat kehilangan semangat dan tempat yang sangat dia sukai. Selain itu, semenjak kemenangan Hishiro, Karyu selalu diejek oleh Hishiro. Hishiro tentu saja mengelak karena dia tidak pernah mengejek Karyu. Karyu teringat kalimat Kaizaki untuk meminta Hishiro tersenyum dan akhirnya untuk memastikannya, Karyu meminta Hishiro tersenyum. Dari sinilah Karyu sadar bahwa wajah yang ditunjukkan Hishiro selama ini adalah senyuman, bukan ejekan. Karyu pun tertawa, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu cara tersenyum.
Di malam ini akhirnya Karyu sadar bahwa Hishiro tidak sepicik yang dibayangkan. Karyu meminta maaf atas perlakuannya dan dia dengan senang hati berteman dengan Hishiro. Akhirnya mereka pun berjabat tangan dan senyuman tulus pun akhirnya muncul di wajah Hishiro. Singkat cerita, setelah mengintip Karyu dan Hishiro, Keizaki dan Ryo bersantai di apartemen Keizaki. Di sana, Keizaki kembali teringat masa lalu ketika dia memutuskan mengundurkan diri dari kerja karena rekan kantor yang suka membuli. Sangat tidak dewasa dan payah Keizaki pada saat itu. Dia keluar, sedangkan para pembuli masih bekerja di perusahaan itu. Keberanian yang diambil Karyu ataupun Hishiro adalah langkah yang harus dicontoh ke depannya. Keesokan harinya, hari ini adalah hari libur dan Keizaki dibangunkan oleh Oga menanyakan progres belajarnya. Tapi, telepon Oga ini bukan menanyakan itu saja, tapi meminta Keizaki membukakan pintu apartemen karena dia dan Onoya sudah ada di depan apartemennya. Mereka akan belajar di sana. Keizaki sangat kaget lah, karena keadaan kamarnya berantakan, bekas bersantai dengan Ryo semalam. Rokok dan kaleng bir berserakan di mana-mana. Keizaki pun segera membereskan kekacauan yang ada dan menghilangkan bau rokok yang ada di kamar itu. Setelah selesai, mereka pun diizinkan masuk dan memulai untuk belajar. Latihan yang diberi Oga cukup melelahkan. Oga tentu saja heran bagaimana bisa mereka berdua bisa lolos masuk sekolah swasta terkenal ini. Jika mereka mengerjakan soal mudah saja kesulitan. Keizaki tentu saja panik dan berusaha mencari alasan lain. Oga meminta remedial minggu depan harus lolos karena minggu depannya lagi akan ada ujian semester. Jika mereka tidak lolos, mereka berdua akan remedial abadi. Saat mereka beristirahat, Onoya melihat kalender Keizaki dan ternyata di sana ada catatan tentang jadwal interview. Keizaki tentu saja segera membawa kalender itu dan melemparnya. Dengan alasan ada lalat di tembok. Saat Keizaki berusaha mengontrol kepanikannya, Oga tiba-tiba menerima telepon dari tempat kerja paruh waktunya. Oga izin pulang lebih dulu karena dia diminta bekerja sekarang. Tapi Oga meminta Keizaki dan Onoya menyelesaikan tugas. Mengetahui mereka akan berduaan, Keizaki meminta Oga mengajak Onoya juga. Tapi Oga tidak bisa karena dia buru-buru dan mereka berdua kan harus menyelesaikan tugas. Akhirnya mau tidak mau, Keizaki menerima keberadaan Onoya di apartemennya. Keizaki sangat canggung, tapi Onoya tidak. Dia malah mengungkit tulisan yang ada di kalender. Onoya menebak Keizaki pernah bekerja di swalayan. Keizaki tentu saja terkejut bagaimana bisa Onoya tahu karena dulu Keizaki memang pernah kerja paruh waktu di sana. Onoya pun membuka ikatannya, meminta Keizaki mengingat wajahnya karena ternyata Onoya pernah bertemu dengan Keizaki. Onoya mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Keizaki saat pandangan pertama di swalayan. Tapi Onoya juga bingung karena di swalayan itu Keizaki terlihat dewasa. Sedangkan di sini, Ryo akan melakukan pemantauan yang memang sering dia lakukan setiap hari, yaitu menyadap telepon Keizaki. Di sana Ryo panik mendengar suara perempuan di apartemen Keizaki, dan perempuan ini sepertinya mengorek identitas Keizaki. Ryo berlari secepat mungkin untuk mencegah hal berbahaya terjadi, walau dia sebenarnya percaya Keizaki tidak akan melakukan hal kriminal. Kembali ke apartemen, Onoya menggoda Keizaki dan meminta Keizaki menerima cintanya. Keizaki di sini sangat bingung, tapi untungnya Ryo datang menghentikan Onoya. Ryo bisa masuk karena dia memiliki kunci cadangan. Anehnya, Keizaki memperhatikan Onoya dan Ryo seakan-akan dekat saat mereka bertemu, padahal di sekolah mereka tidak pernah menyapa. Keizaki pun meminta penjelasan tentang semua ini. Jadi, ternyata Onoya ini rekan kerja Ryo yang seharusnya menjaga Keizaki, tapi karena sedang masa pelatihan, Ryo menggantikan posisinya. Di sini Ryo mengungkapkan kekesalannya. Selama ini Onoya terlalu dekat dengan subjek percobaan, padahal itu sangat dilarang. Onoya dan Ryo pun meminta maaf karena sudah membuat kebingungan. Tingkah Onoya tadi juga hanya sebuah tes, karena Onoya ingin tahu bagaimana jika ada anak SMA yang menggondal Keizaki. Karena ada beberapa kasus yang memanfaatkan keadaan, menggoda gadis SMA karena keberadaan mereka tidak akan diingatkan ke depannya. Di sini sebenarnya Ryo dan Onoya sudah mengatakan fakta, tapi ternyata tidak 100%, karena setengahnya hanya kebohongan. Ada sesuatu yang disembunyikan mereka berdua dari Keizaki. Apa itu? Kita tunggu aja lagi di part selanjutnya. Makasih buat kalian yang dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya. Jamatane, arigato gozaimasu.